Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fuad Hasan, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan memberikan ilustrasi tentang aksi nyata saya di ruang lingkup SDN Ragunan 05 Pagi. Modul 1.4 tentang budaya positif, di mana ilustrasi ini adalah 3 langkah yang saya lakukan di sekolah. Step 1. Langkah pertama yaitu keyakinan kelas, di mana pada saat memulai pelajaran di awal semester saya memberikan keyakinan kelas, memunculkan ide pemahaman tentang disiplin yang berasal dari keyakinan dalam diri murid. Diharapkan mampu membentuk cikal bakal budaya positif. Keyakinan-keyakinan kelas ini dimunculkan atas dasar kesepakatan yang muncul dalam diri murid itu sendiri. Diharapkan kesepakatan ini memberikan dampak positif di kemudian hari. Dalam proses pembelajaran, berpihak pada murid adalah bagian terpenting karena Tut Wuri Handayani adalah menuntun. Menuntun adalah ujung tombak dalam mendidik, di mana kita memberikan kebebasan yang hakiki kepada murid untuk berkreasi, menentukan pilihan mereka, dan memberikan keleluasaan untuk mereka bereksplorasi tentang potensi yang mereka miliki. Step 2. Restitusi. Pada tahap restitusi, pendekatan teori control manager saya terapkan terhadap satu studi kasus. Restitusi dengan pendekatan teori control manager merupakan salah satu cara terbaik dalam memahami diferensiasi yang ada pada murid. Penerapan saya pada ruang lingkup sekolah SDN Ragunan 05 Pagi memberikan dampak positif akan lahirnya karakter dan kepribadian kuat pada diri anak. Pada saat restitusi ini berlangsung, kejadian nyata terhadap permasalahan di lapangan terselesaikan dengan cara yang positif, dengan hasil yang positif. Step 3 yaitu langkah ketiga. Langkah terakhir ini merupakan proses diseminasi, yaitu penyampaian apa yang telah saya dapat tentang pemahaman dari program guru penggerak tentang budaya positif, kemudian praktek-praktik saya di kelas, dan saya informasikan, saya tuangkan dalam satu forum yang saya namakan forum diskusi, di mana tahapan ini saya berkolaborasi dengan menyampaikan informasi-informasi seputar mengajar, informasi positif yang tujuannya adalah wadah untuk saling bertukar pikiran dalam membentuk budaya positif di lingkungan mengajar SDN Ragunan 05 Pagi, diikuti oleh seluruh rekan guru dan didampingi oleh Kepala Sekolah SDN Ragunan 05 Pagi. Pada saat proses diseminasi ini diikuti dengan seksama dan antusiasme tinggi oleh seluruh rekan guru yang bertugas di SDN Ragunan 05 Pagi. Hingga tak terasa, proses ini memakan waktu lebih dari 2 jam. Proses ini sangat berlangsung efektif dan ceria, di mana mereka semua sangat perhatian sekali terhadap materi yang saya berikan. Kemudian paparan yang saya sampaikan juga memberikan aplausmen dari seluruh rekan guru. Proses tersebut bisa Anda saksikan dalam ulasan video berikut ini. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Baik, acara selanjutnya yaitu langsung saja sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Lili Suryani, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih pada hari ini bisa hadir di acara seminar Pak Fuad. Saya pantun sebentar ya. Petang-petang jalan-jalan dengan Bu Dini. Mari kita datang ke seminar ini. Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Fuad selaku yang nanti membawa acara, kemudian Pak Sofian sebagai moderator, serta Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa datang ke seminar forum diskusi budaya positif mengajar yang nanti akan dibawakan oleh Pak Fuad. Kita bersama-sama nanti mengikuti acara ini. Semoga kedepannya kita semakin meningkatkan bagaimana budaya mengajar positif, serta bisa bertanya jawab, saling sharing dengan teman sejawat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harapannya nanti kita bisa bersama-sama berkembang menjadi guru penggerak. Bapak Ibu kemudian yang mendaftar juga dan yang belum, mudah-mudahan nanti juga akan menjadi sebagai guru penggerak. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk tetap sehat, untuk bisa beraktivitas, terutama mengikuti acara kegiatan yang insya Allah ini berbudaya positif mengajar akan bermanfaat untuk kita pada penerapan mengajar kita sehari-hari. Terima kasih ya, yang pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Lilis Suryani SPD selaku Kepala Sekolah SDN Ragunan 05 Pagi yang telah hadir di acara ini sebagai salah satu forum diskusi untuk kebaikan kita bersama, sekaligus sebagai salah satu program calon guru penggerak yang akan dan saya masih jalani di tahun ini. Untuk yang kedua, terima kasih juga kepada rekan saya yang paling tampan nih di depan, Pak Sofian, Ahmad Sofian SPD selaku moderator yang telah mengisi acara kita dengan gamesnya yang luar biasa barusan. Luar biasa tuh, salah satu ilmu yang bermanfaat juga buat penerapan kita di kelas. Oke, kemudian Bapak Ibu guru yang hadir pada forum diskusi ini, terima kasih untuk menyempatkan waktunya. Yang beliau Pak Sofian tadi juga sempat bilang kalau di saat kesibukan kita, di sela-sela kesibukan kita mengajar yang padat banget, tapi kita tetap bisa mengadakan ini. Semoga ini bisa menjadi kegiatan rutin
sebagai salah satu hal yang mereflektif, artinya berkaca diri tentang bagaimana kita mengajar. Selanjutnya pada saat yang bersamaan pula, ini merupakan hal-hal yang saya ingin sampaikan di sini. Saya bertindak pembawa acara bukan sebagai mentor, bukan sebagai seorang yang lebih tahu, bukan mengajarkan sesuatu yang perihal yang esensial kita mengajar, tapi lebih ke arah sharing aja. Apa yang saya dapat di program Guru Penggerak, coba saya share, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua di lingkungan SDN Ragunan 05 Pagi. Untuk itu saya akan memulainya dengan membacakan judul tema pada kesempatan kali ini. Forum diskusi berarti nanti ada sesi tanya jawab ya, moderator nanti mungkin Pak Sofyan akan memberikan kesempatan untuk kita semua, dan yang menjawab tidak mesti saya, tidak mesti ibu kepala sekolah, tapi kita juga bisa saling tukar pikiran sebagai salah satu wadah untuk kolaborasi, salah satu hal yang dituntut oleh kurikulum Merdeka ya. Jadi kolaborasi itu adalah hal yang paling penting karena kita makhluk sosial, tidak bisa bergerak sendiri. Berbagi informasi tentang budaya positif dan saling belajar hal menarik dalam mengajar di lingkungan sekolah SDN Ragunan 05 Pagi. Bapak Ibu pernah dengar kisah katak dan air mendidih dalam panci? Belum pernah? Jadi katak diuji coba di laboratorium. Katak ditaruh di ekosistemnya air, ditaruh di air dan dipanaskan airnya. Itu katak tidak langsung keluar, padahal katak itu adalah binatang yang salah satu keahliannya adalah melompat. Jadi ini pembuka saya, semoga ini bisa mengangkat gairah kita untuk mengajar nantinya. Katak ini keahliannya melompat, tapi dia tidak melompat. Bisa dilihat di gambar yang ada di slide ini. Katak itu malah bersenang-senang di dalam air, padahal itu lagi dipanaskan. Kenapa bisa begitu? Karena katak mempunyai kemampuan lain selain lompat, yaitu kemampuan beradaptasi terhadap panas. Jadi dia bisa menghasilkan darah panas. Jadi dia bisa memanaskan dirinya, menyesuaikan dengan suhu panas. Kemudian untuk itu dia masih bisa tersenyum di derajat-derajat 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dia masih bisa mempunyai kemampuan untuk menyamakan keadaan panas. Tapi kemudian dia sudah mau di titik didih, sudah mulai merasakan, tapi dia tidak lompat karena dia merasa mampu untuk tetap berada di sana. Dia merasa nyaman di dalam itu, walaupun harusnya dia lompat, tapi dia tidak lompat. Kenapa? Karena dia yakin dengan kemampuannya. Dia berusaha sungguh-sungguh tetap di situ, tetap bertahan dengan kondisi yang panas karena dia merasa mampu memiliki kemampuan untuk mengimbanginya dengan darah panas tersebut. Di slide selanjutnya, di saat mau menuju titik didih 100 derajat Celcius, dia mulai kepanasan, tapi tidak keluar dari air tersebut karena dia merasa air adalah tempat yang paling nyaman ya. Sementara di titik 100 derajat Celcius, di titik didih, airnya katak itu mati. Kenapa? Karena proses tubuhnya untuk memanaskan dirinya itu mati karena di titik didih. Jadi dia ternyata memilih untuk tetap di zonanya, tetap di lingkungannya, tetap dalam pikirannya yang berpikir kalau dia mampu, padahal panas itu akan terus meningkat. Jadi dia punya kemampuan untuk lompat, tapi dia tidak lompat. Jadi dari sini hal yang bisa kita ambil pelajaran kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah katak dan air mendidih dalam panci? Jangan terlalu lama di zona nyaman. Mungkin ada lagi? Adaptasi ada batasnya kalau menurut Pak Haji. Boleh moderator, boleh, silakan.
terkait cerita ini sebenarnya Katak itu punya kemampuan tapi tidak mau berusaha. Itu lebih ke situ sih. Usaha, berarti dia tidak mau usaha. Mungkin ada teman-teman lain sebelum masuk materi. Mungkin itu jawaban yang paling bagus. Saya ingin menambahkan sedikit aja. Jawaban dari Pak Aji, Pak Sofian itu luar biasa. Kita punya keterbatasan adaptasi, kita punya kemampuan untuk berusaha, tapi lebih ke arah pilihan. Kita punya pilihan untuk melompat, tapi kita tidak melompat. Kita punya pilihan untuk memberikan lebih kepada murid, pengajaran lebih kepada murid, nanti mengacunya kepada materi yang saya bawakan. Tapi kita tidak memilih itu, kita lebih memilih sesuatu yang kita anggap nyaman di kita, padahal itu belum tentu baik untuk lingkungan kita, belum tentu baik bahkan untuk diri kita sendiri. Jadi yang diutamakan pada kisah Katak dan air mendidih ini adalah pikiran kita. Pilihan itu ada di mindset kita. Mindset kita positif, pasti kita akan bertindak, nanti akan melakukan atau memilih pilihan yang terbaik untuk kita. Dan jangan takut untuk melangkah. Benar kata Pak Aji, ya, adaptasi ada batasnya. Jadi pada saat kita melihat sesuatu yang lebih baik, kita harus memilih itu, gitu jadinya. Nanti ilustrasi ini, kisah ini akan Bapak Ibu temukan di materi yang akan saya jelaskan. Sebagai pembuka ini hanya narasi supaya nanti Ibu Bapak sekalian bisa membayangkan materi yang saya sampaikan itu berkenaan enggak gitu dengan kisah ini. Jadi semoga benang merahnya nanti ketemu. Pembahasan. Nah, ini pembahasannya hanya di 4 hal ini saja, nggak banyak kok. 4 hal ini saja, tapi mungkin nanti bercabang, ya. Pertama, filosofi KHD. KHD itu ada yang tahu? Ki Hajar Dewantara tuh, betul Bu Endang. Tepuk tangan dong buat Bu Endang, luar biasa, ya. Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru. Ya, ini interest kita, jadi intern kita, ya, internal kita, pribadi kita. Yang ketiga, visi guru. Ya, visi guru, visi itu sesuatu yang kita lihat di masa depan. Yang keempat, budaya positif. Jadi budaya positif itu tercipta pada saat kita melakukan 3 hal ini, kemudian finishingnya atau kegiatan terakhirnya di budaya positif. Bisa lihat videonya, ini video kapan? Berarti fokus nih Pak Aji. Ada Mbak Ani joget-joget ya. Oke, jadi ini adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan, tarik tambang, merupakan kegiatan rutin yang mestinya kita lakukan bersama, walaupun nggak hanya harus tarik tambang, kegiatan lain pun bisa. Kita bisa melihat keceriaan anak, di situ belajar berkolaborasi, belajar bekerja sama, lihat Bu Ani ceria, dan dihasilkan dengan budaya positif, nanti dia ceria. Seperti itu mungkin arahnya. Ya. Oke, begitu senangnya ya, luar biasa. Lanjut masuk ke materi pertama. Materi pertama, filosofi KHD. Wih, ada yang tahu ini apa? Tahun berapa tuh? Ada tahunnya, 98 ya. Mungkin Pak Haji nggak ngerasain ya ini ya. Pak Bu Yulia nggak ngerasain ya? Masih ngerasain ya Pak? Dulu kan biasanya monyet ya, kalau itu saya tuh ingatnya monyet, soalnya nggak ingat ini ya kan. Ingat, soalnya zaman saya ingatnya monyet, gambar monyet gopean, dikasih yang 50.000 nggak mau, maunya yang monyet gopek. Jadi ini adalah tokoh Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Beliau itu backgroundnya adalah basicnya spiritual agamis. Jadi beliau adalah salah satu kiai juga, tapi beliau dilempar karena dia orangnya vokal terhadap pendidikan dan kemajuan untuk kemerdekaan Indonesia. Dia sempat dilempar ke Belanda, diasingkan ke Belanda. Ini di samping kiri ada gambar patung. Kira-kira patung apa ya? Dia apa ya?
Ganesha itu apa ya, Bu? Kenapa Ganesha itu ada di situ? Ayo, kenapa Ganesha itu ada di situ? Ganesha adalah dewa kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan di di agama Hindu. Kenapa orang kiai tapi disandingkan dengan dewanya orang Hindu? Ya, di situ merupakan filosofinya, salah satu filosofinya adalah kebinekaan. Jadi kurikulum Merdeka ini sebetulnya sudah ada sejak lama. Jadi materi ini bukan materi baru sebetulnya. Cuman kita seperti puzzle yang acak, kita sudah menjalankan semua. Saya yakin ibu semua, ibu bapak semua sudah menjalankan. Kita semua di sini sudah menjalankan. Cuman seperti puzzle saja, tidak terangkai. Kita ngerjain, kadang ngerjain nomor 5, nomor 10, baru nomor 1, nomor 2, lengkap nomor 7, seperti itu. Dan ini saya cuma menjelaskan supaya kita bisa runtut menyelesaikan segala sesuatu gitu dalam hal mengajar di lingkungan sekolah. Jadi itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara masuk ke filosofi yang sesungguhnya, ya. Filosofi sesungguhnya dari Ki Hajar Dewantara yang dipakai oleh Kemendikbudristek yang digarangkan sekarang ini adalah yang pertama, berpihak pada murid, ya. Jadi beliau ini semboyan yang terkenal itu ada 3 ya, 3 kalimat. Mungkin ada yang tahu di sini? Ingaso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Waduh, luar biasa Bu Wiwi, tepuk tangan dong buat Bu Wiwi. Saya kurang fasih soalnya kalau bahasa Jawa, Bu. Ya, jadi di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberikan inspirasi, di belakang kita mendorong supaya lebih semangat anak-anak untuk maju. Jadi berpihak pada murid ini apa sih maksudnya? Berpihak pada murid ini segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan kebutuhan murid itu sendiri. Contoh sederhana aja, ya. Hari ini adalah zamannya teknologi, sosial media. Gara-gara sosial media, TikTok, Instagram, Facebook segala macam, anak-anak itu tahu lato-lato, Bu, yang dari tahun 70-an. Sekarang pada main lato-lato. Kira-kira berpihak pada murid enggak kalau kita larang sepenuhnya untuk anak-anak bermain lato-lato? Tidak. Nah, ayo. Nanti kita jawab di forum diskusi. Berpihak pada murid, ya. Kita mengarah kepada faktor zaman dan faktor era, ya, yang dikuasai, faktor alam, ya, lingkungan sekitar. Jadi kita harus keluar dari air mendidih tadi. Mindset kita harus keluar dari air mendidih tadi, sebagai contohnya kata yang tadi, bahwa berpikir dulu kita pendidik harus begini, diginiin sama guru kita. Tapi sekarang mengarah ke pergeseran zaman, pergeseran waktu, pergeseran lingkungan. Apakah kita masih pakai metode yang lama? Itu jadi pertanyaan kita semua. Apakah metode yang kita pakai itu sudah sesuai dengan alamnya anak, zamannya anak, lingkungannya anak? Padahal semuanya main lato-lato. Itu maksudnya. Itu yang harus dipikirkan kita sama-sama. Berpihak pada murid itu sama seperti menghamba. Kalau Ki Hajar Dewantara itu bilang menghamba. Menghamba itu pasrah, segala keputusan masa depan anak itu kembali ke anak. Terus yang kedua, ini yang tadi saya sampaikan, kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya kodrat itu bawaan anak. Contoh, ada anak yang pintar di sains, ya, di ilmu pasti, matematika, fisika, atau segala macamnya. Ada anak yang bagus di keterampilan atau kemampuannya menampilkan sesuatu, kayak dia pintar menyanyi, dia pintar drama, dia pintar berbicara. Nah, itu kodrat alam dan kodrat zamannya.
Ada yang pintar juga di segi motoriknya, contohnya olahraga, contohnya dia bisa menganyam cepat, begitu melihat sesuatu langsung tanggap. Ada juga yang memang lama semuanya. Ya, apakah dengan yang sama penglihatannya kita menganggap dulu kita diajarkan demikian, pada saat sekarang kita harus juga mengajarkan demikian, padahal anak itu beragam kemampuannya. Kalau kita samakan rata semua, betul-betul 100% samakan rata semua. Ada yang kemampuannya A, B, C, D. Ya, kita samakan ratakan semua. Cara mengajarnya kita, apakah kita bisa disebut berpihak pada murid? Kalau tidak bisa berpihak pada murid, kita jawab di dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan hal demikian? Contohnya, analogi sederhana adalah kalau macan, gajah, monyet, dan ikan, ya, anggap itu satu kelas, ada semua. Karena kodrat alam dan kodrat zaman itu anak berbeda. Ada yang latar belakangnya harimau, ada yang latar belakangnya gajah, ada yang latar belakangnya ikan, ada yang latar belakangnya monyet. Pada saat kita kasih materi tentang menggelantung, tentunya monyet yang lebih unggul. Apakah kita semua, perspektif kita semua harus bisa kayak monyet pada saat menggantung? Apakah kita sudah berpihak pada murid? Itu pertanyaan yang bisa kita jawab di diri sendiri sebelum nanti masuk setelah kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, setelah kita mindset kita benahi, mindset kita luruskan, yang terakhir adalah menuntun. Menuntun adalah menuntun adalah ujung tombaknya sebagai guru. Kenapa logo pendidikan itu atasnya cuma Tutwuri Handayani? Karena Tutwuri Handayani adalah menuntun. Jadi tugas utama kita sebetulnya bukan mendikte, bukan memaksa, bukan menentukan nasib si anak itu, dan bukan menentukan pribadi anak itu baik atau buruk. Tapi kita hanya menuntun bagaimana kita mendorong dari belakang. Ya, mungkin ada yang jawab, kenapa Tutwuri Handayani? Ya, kalau undang-undang dasar kebanyakan nggak mungkin jadi logo kan. Tapi cuma satu kalimat aja. Tapi intinya menuntun adalah ujung tombak kita sebagai guru. Kalau kita tidak bisa menuntun, perlu dipertanyakan apa yang mesti kita perbaiki. Menuntun ini punya berbagai macam kriteria, ya. Salah satu kriteria yang pasti adalah berpihak pada murid, kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian bisa menuntun. Jadi pertanyaan yang tadi saya berikan bisa direfleksikan di dalam diri masing-masing. Lanjut ke slide selanjutnya. Contoh sederhana. Bisa tebak gambar apa? Dono, headset, jam, kepala. Iya benar, kepala ya. Ada yang bisa jawab? Orang sedang marah. Oke, lanjut. Ada yang masih kental, besoknya diem aja. Apa sih? Apa sih? Oke. Udah mulai ketahuan ya? Nah, dia bilang terlalu, nggak tahu saya katanya. Terlalu katanya. Kenapa dia bilang terlalu nih Roma Irama? Karena setiap anak itu menangkap beda-beda, ya. Pada saat kita menjelaskan baru sampai A, ada yang tahu, ada yang bingung, ada yang cuek, ya. Pada saat kita ngasih selanjutnya, baru anak tahu. Pada saat kita paparkan semuanya, baru tuh oh Roma Irama, oh materinya segitiga itu ternyata, oh bangun ruang itu ternyata. Maksud saya begini, pada saat kita kasih 30% apa yang kita punya, ya mungkin anak ada yang merasa jenuh, ada yang ngerasa ngantuk, ada yang ngerasa bu males bu belajar itu bu, belajar yang lain aja bu. Mungkin cara kita menyampaikannya itu belum tepat, bukan salah anaknya. Jadi berpihak pada murid itu melihat kepada hal apa saja yang membuat anak itu merasa diperhatikan.
Bisa jadi kita ngasih 30% itu belum cukup. Ya, salah satu contoh saja, analoginya seperti itu. Pada saat kita ngasih setengahnya, pada saat kita cari cara yang lain adalah saya kasih gambar setengahnya. Oh, ternyata baru bisa. Tapi tetap masih ada yang ngelamun tuh. Ya nggak tahu. Ternyata harus dikasih semuanya baru. Ternyata cara yang full baru anak tahu. Jadi belum tentu apa yang kita rasa kita benar menurut anak benar, belum tentu. Jadi menuntun itu di situ maksudnya, bukan sudut pandang benar atau baik menurut kita, bukan memaksakan apa yang kita anggap benar. Jadi seperti itu. Jadi Roma Irama akhirnya bilang terlalu tidak tahu saya. Oke, materi yang kedua, nilai dan peran guru. Nah, di sini yang mungkin kita bisa kulik di dalam diri kita. Nilai dulu. Nilai adalah sesuatu yang terkandung di diri kita. Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, yang terakhir inovatif. Sebagai guru, apakah kita sudah berpihak pada murid? Itu nomor 1, ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kita akan bisa melakukannya asal kita mindset kita mau lompat dari zona nyaman kita, ya zona yang itu aja, ya cukup begini aja ngajarnya, gitu. Apa kita mau lompat? Akhirnya kita bisa mandiri, mengajarkan sesuatunya yang kita anggap bisa dan harusnya kita bisa lakukan sendiri. Yang ketiga, reflektif. Reflektif itu artinya berkaca pada diri kita. Reflektif artinya kan cermin. Bagaimana kita memantulkan apa yang kita dapat, kita refleksikan dari diri kita, apakah itu bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain, atau bermanfaat untuk anak kita, atau bahkan hanya bermanfaat untuk kita sendiri, bukan untuk anak. Berarti kita nggak berpihak pada murid. Berarti nilai yang kita punya itu berarti belum ada. Yang keempat, kolaboratif. Kolaboratif jelas kita makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Mandiri sama kolaboratif ini bukan bertentangan ya, tapi satu kesatuan sebetulnya. Mandiri itu maksudnya adalah kita bisa melakukan hal-hal yang harusnya kita bisa lakukan. Kolaboratif menguatkan hal-hal yang kita bisa lakukan bersama. Ya, contohnya misalkan seperti kita menuangkan air ke dalam ember, ya. Satu orang bisa menuangkan gayung, tapi bukan berarti satu orang itu udah sendiri aja, nggak perlu bantuan orang lain, perlu supaya airnya itu efektif, lebih cepat masuk ke dalam wadah. Jadi seperti itu. Jadi satu kesatuan yang sebetulnya itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Yang kelima, inovatif. Inovatif ini maksudnya yang tadi kodrat zaman dan kodrat alam. Inovatif itu perubahan yang selalu kita lakukan pada saat kita mengajar. Jadi kalau kita cuma pakai cara itu saja, padahal muridnya itu beda-beda. Ada yang singa, ada yang gajah, ada yang ikan. Apakah kita bisa melakukan itu? Apakah bermanfaat? Apakah efisien? Itu kita tanya pada diri kita sendiri. Terus yang kedua, peran. Peran yang mestinya kita miliki adalah yang pertama, pemimpin pembelajaran. Jelas, kalau bukan kita yang memimpin di kelas, siapa lagi? Yang kedua, coach bagi guru lain. Ya mungkin salah satu yang saya masih pelajari adalah seperti ini. Jadi coach ini bukan menggurui, tapi melatih sama-sama. Berlatih sama-sama, melakukan hal yang kiranya kita anggap saling berbagi. Contoh misalkan Bu Asih kemarin PPG, ya, Pak Buat tolongin dong, ini bikin video gimana, saya udah pusing ini. Ya udah, ayo diajarin, ditinggal pergi. Ya, ditinggal pergi. Padahal mau diajarin, saya udah semangat mau ajar, ditinggal pergi. Ayo, dia mulai lagi, ada lagi kerjaan yang lain, ditinggal lagi saya. Tapi alhamdulillah, Bu Asih mau belajar sendiri di rumah, sedikit saya kasih informasi, sedikit saya downloadin, akhirnya udah bisa jago dia nih sekarang yang edit video. Mungkin salah satu contohnya seperti itu saja. Yang ketiga, pendorong kolaborasi. Kita harus mendorong kolaborasi untuk bisa saling bekerja sama. Terus terang, kerjaan kita benar kata Pak Sofian, udah numpuk. Benar-benar itu kalau harus dikerjain itu 1 minggu aja kayaknya nggak cukup sebetulnya, karena kita berpikirnya untuk lebih bagaimana yang penting selesai. Akhirnya
banyak sesuatu yang kita tinggalkan atau bahkan kita tidak kerjakan. Kenapa? Karena mungkin salah satunya kita kurang kerjasama. Tidak semua hal yang di sekolah ini kita bisa kerjakan semuanya. Contoh misalkan seperti ini ya, mendorong kolaborasi berkaitan dengan menuntun, atau yang saya bilang itu pasrahkan saja segala sesuatunya ke murid. Contohnya misalkan ada kegiatan upacara nggak mungkin anaknya kelas 6 terus, kita coba kasih kelas 5, kita coba kasih kelas 4, dan kita serahkan kepada anak yang punya potensi, bukan yang nggak punya potensi. Atau misalkan gampangnya Bu Lilis sebagai kepala sekolah mau mengadakan kegiatan olahraga, nggak mungkin keserahkan semua, nggak mungkin dikerjakan sama Bu Lilis semua, diserahkanlah ke yang ahli itu olahraga, misalkan saya. Nah, itu merupakan salah satu kolaborasi ya, menyerahkan sesuatu itu kepada yang ahlinya. Yang ahlinya dalam hal mengajar siapa? Menentukan masa depan anak siapa? Ya anak itu sendiri. Jadi kita menyerahkan ke dia ya. Pendorong kolaborasi salah satunya adalah bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang efektif, mewujudkan kepemimpinan murid ya. Kepemimpinan ini salah satu yang kita lakukan sehari-hari. Jelas kita memimpin murid. Yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Ini yang menjadi sesuatu yang merubah mindset saya. Tadinya saya ikut kegiatan di luar, saya pikir saya sibuk. Mohon maaf ya Bu ya, kalau misalkan saya ada kegiatan KKGO, ada kegiatan turnamen futsal, atau ada kegiatan komunitas lain, saya pikir itu adalah hal yang membebani. Ternyata pada saat saya belajar, ini akan membantu kita menambah wawasan dunia luar, kita bawa ke Ragunan 05, sehingga kita memunculkan ide-ide baru ya, inovasi-inovasi baru yang bisa dikolaborasikan ke teman. Lain halnya kalau kita hanya di sekolah tok saja ya. Kalau dulu mungkin paradigma yang lalu berpikir kalau udah kamu di sekolah aja, udah jangan, nggak boleh ngajar di tempat lain. Kalau udah ngajar di sini nggak boleh ada aktivitas di luar lagi. Ya, itu ternyata bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka pada saat ini. Justru malah kita diminta untuk berkolaborasi. Contohnya guru penggerak yang isi kemarin, mungkin ditanya ya tentang aktivitas apa aja yang di luar. Yaitu salah satunya adalah kita ikut aktivitas di luar supaya kita bisa mendapatkan wawasan-wawasan yang lebih terhadap nilai-nilai dan peran-peran kita di sekolah. Itu adalah wujud dari kita berpihak pada murid. Kalau kita berpihak pada murid, ini ringan dilakukan. Tapi kalau kita berpikir, ya udah, yang penting mah tuntas saja kerjaan kita, habis itu kita pulang selesai. Apakah seperti itu? Mudah-mudahan hal ini menjadi sesuatu yang mendorong kita semangat untuk keluar dari zona air mendidih tadi, supaya kita tidak tenggelam di situ. Oke, lanjut ke visi guru. Visi guru. Visi adalah gambaran tentang masa depan. Apa yang Ibu Bapak lihat di sini adalah kanvas. Seorang pelukis melihat kanvas dan menyiapkan alat lukis serta cat warnanya, pasti punya gambaran dia mau buat gambar apa. Seperti itulah visi kita. Setelah kita punya filosofi KHD, berpihak pada murid, yang kedua kita punya nilai dan peran, pasti kita punya gambaran ke depan. Apakah kita terjebak di masa lalu, ataukah di masa kini, atau kita punya visi di masa yang akan datang. Itu pilihan kita. Apakah kita seorang pelukis, kita hanya diam saja, atau terus melukis dengan mewujudkan visi tadi. Ya, kalau kita punya visi tapi tidak diwujudkan, tidak punya nilai dan peran tadi, tidak akan tercipta gambar yang ada di pikiran kita. Jadi visi itu tetap harus diwujudkan. Jadi visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi yang sesuai profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita lakukan bersama, sudah kita jalani pembiasan-pembiasan kebijakan global, bergotong royong, kreatif, benar krisis,
mandiri. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah salah satu hal yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, karena basically beliau adalah agamis. Jadi segala sesuatunya sebetulnya itu filosofi yang sangat sesuai dengan agama yang ada di kita gitu semuanya, terutama yang Islam, baik itu Islam juga, Kristen juga, Hindu, Buddha, yang mayoritas untuk segala kebaikan itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau kita menilai segala aspek kehidupan itu ya 3 yang kita kasih ke anak-anak kan, yang kita isi di Erapot itu kan 3. Pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotor. Kita pun sama, kognitif. Saya cuma bisa memberikan mindset apa yang saya dapat itu dalam hal kognitif. Jadi yang kita diskusikan ini adalah mindset kita sebagai guru. Oke, kalau kita sudah punya visi, ini yang wujud dari salah satu gerak tangan kita untuk melukis prakarsa perubahan. Ini adalah hal yang harus kita miliki untuk bisa mewujudkan gambar yang akan kita tuangkan di kanvas, yang ada di pikiran kita, kita transfer ke kanvas. Ini adalah salah satu, bukan satu-satunya, tapi ini adalah salah satunya. Buat pertanyaan atau define yang pertama. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Yang kelima, atur eksekusi atau deliver. Ini disingkat jadi bagja. Harusnya sih kalau dari orang luar ya, filosofi ini ya dari yang saya dapat 5D ya, sebetulnya 5D. Cuman diringkas supaya kita lebih memahaminya jadi bagja. Bagja itu bahasa Sunda. Kalau Budini ada mungkin tahu dia. Bagja itu bagus kalau nggak salah artinya ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya yang pertama, ini adalah langkah-langkah yang runtutannya itu bagus untuk kita memulai visi kita sebagai guru di kelas. Yang pertama, buat pertanyaan itu artinya kita menentukan apakah yang menjadi masalah, problematika, atau menjadi potensi di sekolah, di kelas. Contoh misalkan di kelas, ini kelas ribet banget nih, berisik banget, kalau ditinggal 1 menit aja berisik banget. Nah itu adalah salah satu langkah awal buat pertanyaan. Ya, ini kelas berisik banget, berarti ada hal yang harus kita fokuskan. Visi kita apa? Misalkan visi kita adalah membuat kelas nyaman, aman, yang berperilaku sopan sehari-harinya. Berarti prakarsa perubahannya adalah 1. Ini kelas berisik banget, ditinggal 1 menit nggak bisa. Lanjut yang kedua, discover. Ya, discover itu menemukan penyebabnya, menemukan sifat positifnya. Beda halnya gini Bu ya, sama Bapak sekalian. Kadang kita berpikirnya nih kelas berisik banget, ditinggal 1 menit, langsung kita datang, ngomel-ngomel langsung kita datang. Saya juga pun ngerasain hal yang sama. Ya, kalian kenapa sih berisik banget, gitu kan? Padahal yang harus dilakukan pada saat prakarsa perubahan adalah hal positif apa yang kita lihat dari anak. Contoh, misalkan anak berisik banget, kita tinggal, kita balik lagi, wah masih berisik banget, berarti anak tuh aktif. Berarti hal yang positif yang kita bisa lihat adalah anak itu punya potensi untuk aktif dan punya energi yang lebih untuk aktif. Berarti itu yang kita gali. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Berpihak pada murid, bukan melarangnya. Dia semuanya langsung marah-marah, ketok-ketok penggaris patah, misalkan seperti itu ya, misalkan seperti itu. Tapi kita lihat adalah, oh ternyata anaknya itu aktif, jadi bisa kita gali nih anak, bisa kita manfaatkan ke arah yang positif gitu. Contohnya, oh kita bikin kegiatan anak yang positif biar bisa menyalurkan energi yang lebih. Yang ketiga, gali mimpi. Nah ini adalah hal yang inspiratif, dimunculkan contoh-contohnya supaya gambaran prakarsa perubahan kita itu mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi kita menggambarkan sesuatu itu ternyata prosesnya benar begini nih. Contohnya tadi berisik banget,
ternyata dia anaknya aktif. Berarti kita punya gali mimpi nih. Oh, nanti kalau ada tari, yang paling bandel siapa nih? Yang paling aktif siapa nih pentolannya? Saya suruh nari aja kalau cewek. Kalau cowok berarti saya suruh olahraga aja tuh dia. Punya potensi berarti. Bilang ke orang tuanya punya potensi atau segala macam adalah salah satu kasus saja. Mungkin ibu bapak lebih paham ke arah situ untuk masalah menangani kelasnya. Oke, yang ketiga, jabarkan mimpi. Jabarkannya itu jabarkan mimpi dari tadi, terus bikin rencana. Rencana apa yang kita lakukan? Ya, yang terakhir atur eksekusi. Atur eksekusi itu berarti tindakannya sudah kooperatif. Jadi ada interaksi dengan murid, interaksi dengan orang tua murid, interaksi dengan ibu kepala sekolah, interaksi dengan sesama guru. Ya, apakah kita sudah melakukan itu? Saya yakin sudah melakukan itu semua. Hanya saja kayak tadi puzzle. Puzzle yang masih acak, kadang kita melakukan itu, kadang kita melakukan ini, masih acak. Kadang kita melakukan yang ketiga, tapi 1-2-nya kita nggak lakukan. Kadang kita melakukan langsung yang kelima aja, 1 sampai 4 kita lakukan. Kadang kita melakukan 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, udah lupa lagi karena materi kita disuruh ngumpulin berkas atau segala macam, padat sama isi nilai atau segala macam. Kadang seperti itu. Padahal kalau kita runtutin semua ini, insya Allah anak itu tidak ada yang bermasalah. Semua yang ada pada murid itu adalah cerminan dari lingkungannya, kodrat alam dan kodrat zaman. Biasanya dari kesalahan-kesalahan orang dewasa atau lingkungan di sekitarnya. Hal yang paling mendasar adalah lingkungan keluarga. Jadi pada saat anak bermasalah, ini yang harusnya kita lakukan. Oke, yang terakhir menjadi inti materi kita di pembahasan tentang budaya positif mengajar di sekolah. Budaya positif. Yang pertama adalah teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Mungkin kata-kata ini menjadi kata yang biasa kalau kita tidak mendalami. Ya, nanti akan coba saya jelaskan kenapa timbul kata-kata yang sebetulnya biasa aja nih. Studi kasus dan restitusi. Ada yang tahu arti kata restitusi? Bu Ira mungkin tahu restitusi? Restitusi itu artinya ganti rugi. Nah, budaya positif ini adalah bagaimana kita menyikapi segala aspek yang terjadi di lingkungan sekolah. Restitusi adalah ganti rugi jika ada sesuatu yang bermasalah. Kan kita pasti bergerak dan tergerak, atau kita itu mau datang ke sini karena ada masalah. Kalau kita hidup pasti punya masalah. Dan itu nggak usah diceritain, pasti semuanya tahu nih masalah, banyak masalah pasti semuanya. Ya, ini adalah restitusi. Nah, yang pertama saya ingin coba sampaikan adalah teori kontrol. Jangan sampai salah mengucap karena berbahaya, bisa dapat sepeda. Teori kontrol. Kontrol adalah ilusi. Kenapa kontrol itu ilusi? Jadi kontrol ilusi adalah, nah, atau Fadil, kamu ke depan, ya. Kamu ambilin ibu air putih, ambil deh. Apakah betul-betul kita mengendalikan anak itu? Terus anak berisik, kita suruh prak, diam semuanya, diam anak. Apakah kita sebetulnya mengontrol anak itu, mengendalikan anak itu? Tidak. Yang sebetulnya terjadi adalah anak itu membiarkan dirinya diperintah oleh kita. Anak itu membiarkan, anak itu memilih untuk dikendalikan oleh kita, bukan kita mengendalikan. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau kita itu bisa mengendalikan sesuatu dan segala sesuatu yang harusnya kita lakukan bersama. Jadi Superman akhirnya semuanya kerjain sendiri, akhirnya lelah sendiri, ya gitu. Jadi kontrol adalah ilusi. Kita bisa mengendalikan itu, bukan. Kita cuma bisa mengendalikan diri. Kita cuma punya pilihan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Apalagi murid. Ya, murid adalah penentu kehidupannya sendiri, bukan kita.
Yang kedua, kebajikan universal. Kebajikan universal adalah contoh, ada sampah, kita semua secara universal pasti akan beranggapan bahwa nggak layak sampah ada di sekitaran sekolah, atau ada di UBI, atau ada di kelas kita. Pasti kita akan berpikir sampah lebih baik di tempat sampah. Itu adalah salah satu kebajikan universal. Jadi kalau anak sudah tahu kebajikan universal, kebaikan-kebaikan apa yang harusnya dilakukan, kita bisa memberikan pengertian itu akan jadi hal yang positif. Bukan kita mengendalikan, nah itu ada sampah, saya juga sering, mohon maaf, saya juga sering nyuruh anak gitu. Ya, jadi kontrol itu sebetulnya lebih kepada diri anak itu sendiri, bukan kita. Lanjut ke slide selanjutnya, yang kedua, posisi kontrol itu masih posisi kontrol ya, nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Ini hanya menjabarkan ada 5 posisi kontrol. Apakah kita berada di salah satu ini? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat murid merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Penghukum itu lebih ke arah memberikan murid saksi, memberikan langsung to the point. Kamu salah, kamu harus gini. Contohnya saya misalkan pada 5 yang lalu guru olahraga, kamu telat, lari 10 kali, misalkan seperti itu. Salah satunya. Apa yang kedua? Pembuat murid merasa bersalah, lebih ke arah memojokkan murid. Ya, apakah kita menjadi guru yang seperti itu? Yang ketiga teman. Contohnya misalkan kita anggap dia sama seperti guru yang lain, ya kita rangkul, kita ngobrol, kita main TikTok bareng yuk, segala macam. Kita di posisi itu. Atau yang keempat pemantau, ya kita catat kesalahannya, kita rangkum, baru nanti kita sampaikan. Atau yang kelima manajer. Manajer itu bukan berarti kita jadi atasan, bukan. Manajer yang di sini adalah manajer kita bisa betul-betul bisa memanage ya sesuatu sehingga menimbulkan prakarsa perubahan, sehingga anak itu bisa melakukan hal-hal yang positif. Nanti kita akan beri contoh yang lebih terperinci. Untuk yang kedua, disiplin positif. Nilai adalah fondasi payung dalam berperilaku. Keyakinan, nilai-nilai yang telah disepakati. Maksudnya di sini adalah nilai adalah fondasi yang kita bangun di kelas, sedangkan keyakinan itu adalah kesepakatan. Di prinsip atau filosofi awal disiplin adalah keyakinan. Disiplin itu sebetulnya artinya keyakinan. Di Indonesia diterjemahkan disiplin adalah keteraturan. Ya, jadi kalau misalkan melanggar disebut tidak disiplin, padahal bukan. Disiplin adalah keyakinan sebetulnya. Kenapa demikian? Karena disiplin itu adalah menerapkan sesuatu yang ada di dalam diri kita, sehingga tanpa diminta, tanpa digerakkan oleh orang lain, tanpa dikontrol oleh orang lain, saya akan bangun pagi, misalkan, ya, dalam diri saya sepakat kalau saya akan bangun pagi besok, atau nanti saya sepakat saya akan pulang jam 3 nanti, seperti itu, ya. Jadi keyakinan, nilai-nilai yang telah disepakati. Dan di kelas juga sama. Kalau boleh saya share sedikit, mungkin semuanya juga melakukan yang sama. Kita cuma merefresh saja. Kalau di awal pelajaran pasti kita akan membuat kesepakatan dengan murid. Contoh misalkan saya di pelajaran olahraga, anak-anak itu nggak langsung olahraga di pelajaran awal. Saya berikan dia semacam kesepakatan, disiplin positif di dalam diri masing-masing. Contoh, saya langsung tulis apa saja ya hal yang terjadi di lapangan. Contohnya anak-anak bilang nggak bawa baju pak, saya tulis nggak bawa baju. Yang kedua, apalagi selain nggak bawa baju, masalah yang terjadi yang kamu lakukan di lapangan. Berebut bola pak, tulis berebut bola. Yang ketiga, boleh minum nggak pak? Ada yang sering langsung minum tanpa izin, tulis. Jadi hal-hal yang tadi saya tulis, saya berikan ke murid, yang mungkin bisa dipakai atau sudah dilakukan mungkin lebih baik kali dibandingin yang lain.
Ya, jadi itu menjadi kesepakatan di kelas sehingga nanti pada saat berjalannya waktu anak-anak masuk di kelas ada hal yang terjadi yang ditulis, anak merasa oh itu ya yang gue sepakatin gitu. Oh itu salah berarti tanpa kita buat mereka merasa bersalah, mereka sudah tahu kesalahannya. Itu maksudnya makna disiplin itu sebetulnya. Bukan kita bikin aturan yang jelas, dilarang telat, 5 menit telat lari di lapangan. Terus yang nggak bikin PR langsung ngepel sekolah, piket sendirian. Bukan seperti itu disiplin. Jadi disiplin itu lebih menanamkan keyakinan yang disepakati. Jadi kita buat kesepakatan. Misalkan ada yang telat, ya bagaimana nanti? Jadi berusaha untuk anak meyakinkan kalau anak itu hal yang harusnya dilakukan yang lebih baik lagi, bukan membuat hukuman. Lebih ke arah situ sih. Terus hal-hal yang tadi saya jelaskan merupakan keyakinan kelas, nanti berujung pada video yang akan saya sampaikan. Ya, jadi kesepakatan-kesepakatan itu adalah elemen-elemen penting yang menjadi keyakinan kelas kita. Jadi nanti misalkan mungkin bukan membandingkan, mungkin nanti ada perbedaan dari kelasnya Pak Haji, kelas 6A, kelasnya Bu Wi, kelas 6B, keyakinan kelasnya mungkin ada yang sama, tapi mungkin juga ada yang berbeda. Di situ pada saat dia pindah, satu anak aja pindah ke kelasnya Pak Haji, atau Pak Haji satu anak pindah ke kelasnya Bu Wi, pasti nanti akan berbeda gitu ya. Terus disiplin positif, lanjut ke motivasi dan hukuman ya. Motivasi dan hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi itu bukan hanya sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan ya. Jadi lebih ke arah perbaikan, ke arah yang lebih baik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya motivasi yang eksternal. Jadi motivasi itu kadang-kadang hanya untuk menghindari hukuman. Misalkan anak itu nggak ngerjain PR, mengerjakan PR karena takut dihukum aja. Kalau dihukum soalnya hukumannya berat. Misalkan seperti itu. Yang kedua mendapatkan imbalan, kalau dia ngerjain PR, wah gurunya kasih hadiah nih. Seperti itu, ya. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut keyakinan kelas, mana yang lebih baik? Pertama, kedua, atau ketiga? Gimana Ibu Bapak? Motivasi ada 3. Yang tadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jelas yang ketiga. Ya, yang ketiga kenapa? Karena ada dalam diri sendiri. Nah, bisa nggak? Pertanyaannya, bisa nggak kelas 1? Bisa nggak kelas 1? Bisa. Tergantung kita nanti. Wah, bisa tergantung. Bisa artinya, mantap. Kan mantan kelas 1. Iya betul. Bisa. Tinggal bagaimana caranya kita. Analogi yang tadi saya kasih gambar Roma Irama. Caranya bagaimana kita memberikan supaya anak itu bisa menangkap apa yang kita berikan. Ya. Lanjut ke 5 kebutuhan dasar. Ini yang paling penting dalam hal penanganan permasalahan yang ada di kita. Ya. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang terakhir, penguasaan. Ibu bapak sekalian, ini adalah 5 hal yang pastinya menjadi alasan anak bermasalah. Contohnya di kelas Bu Andi, mohon maaf, ya saya share aja. Misalkan kelasnya Bu Andi ada Andrew namanya, ya itu sebetulnya anaknya cerdas, cuman maunya sendiri, benar nggak Bu Andi? Nah, maunya sendiri. Kira-kira dalam hal ini apa yang menjadi alasan anak itu melakukan yang tadi, tidak bisa diajak berbaur dengan yang lain, maunya sendiri? Kurang kasih sayang. Ada jawaban yang lain? Hah? Di sini. Moderator kan. Cari kesenangan. Nah, sebetulnya 5 ini adalah kunci dari permasalahan anak. Contohnya Andrew adalah kasih sayang dan rasa diterima. Sebetulnya kalau kita memberikan rasa kasih sayang, kalau kita berpihak pada murid,
kita pasti akan meluangkan waktu untuk memberikan perhatian yang lebih pada Andrew. Contohnya seperti itu. Atau contoh yang lain, anak yatim yang sering Madit kasih sumbangan misalkan, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi anak misalkan bermasalah ninju temennya, ya, akar permasalahannya cuma di sini sebetulnya, bukan anaknya salah sebetulnya. Bisa jadi di rumah nggak dikasih jajan. Permasalahannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Dia nggak punya jajan, nggak punya ekonomi. Akhirnya dia emosi, ya, gundah gulana, lihat temennya jajan, malakin temennya, nggak dikasih, mukul. Seperti itu biasa terjadi. Atau bisa jadi penguasaan. Ya tadi saya bilang bola, kelas 6 biasanya. Dia main bola di lapangan, jamnya kelas 3 lagi istirahat, diusir. Kadang ngerasa menguasai. Atau ada lagi yang kebebasan, ya, ngerasa dia bebas, ya, akhirnya dia melanggar 5 kebutuhan dasar ini. Gitu. Salah satunya pasti akan dilanggar. Dan itu akan jadi masalah. Tergantung kita melihatnya. Kita peka melihat anak itu bermasalah. Jangan gara-gara dia kasih sayang kita judge dia itu faktor kesenangan aja. Itu mau senang-senang aja. Padahal belum tentu. Padahal masalahnya dikasih sayang. Berarti penerapan kita harus kepada kasih sayang. Jadi 5 kebutuhan dasar ini yang menjadi alasan inti anak itu berbuat masalah. Pasti dari 5 hal ini. Nggak mungkin keluar dari sini. Ya, jadi betul-betul mata kita tuh harus jeli melihat permasalahan yang ada di murid, bukan memaksakan keinginan kita, ya, bukan menilai bahwa kita yang benar nih keputusannya, dia masalah, anak belum tentu juga, gitu. Barangkali 5 hal ini menjadi beban hidupnya dia, entah itu untuk bertahan hidup, kasih sayangnya, atau kebebasan di rumah bisa jadi dikekang, ya, bisa jadi dikekang di rumah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, lecet segala macam. Begitu di sekolah pasti bermasalah, udah pasti, ya. Atau di rumahnya kurang kesenangannya, ya, ada eksploitasi anak atau anaknya disuruh kerja, ya, tanpa ada kesenangan. Padahal masa-masa di SD ini adalah anak-anak waktunya bermain, ya, bukan belajar. Makanya kita siasati bermain sambil belajar. Jadi seperti itu. Oke, itu 5 kebutuhan dasar. Kita lanjut ke studi kasus. Jadi ini adalah studi kasus yang saya berikan kepada rekan-rekan sekalian yang tadi 5 teori kontrol. Kira-kira kita ada di mana? Ya, pada saat ini, ya, pada saat teori kontrol ini. Penghukumkah, pembuat murid merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, coba kita lihat. Mana yang lebih bagus? Kira-kira teman. Ada lagi? Manajer. Ada lagi? Yang paling baik di antara 5 ini? Pak Sofyan? Pak Haji? Kira-kira yang mana? Kalau dalam penerapan sebenarnya semua baik. Jika melihat kondisi bagaimana? Karena setiap anak itu unik, ya, punya kepribadian masing-masing. Kadang ada yang membutuhkan manajerial dari kita, kadang ada yang butuh kita sebagai teman juga ada. Kadang juga ada yang murid yang memang dasarnya tidak merasa bersalah, kita juga harus memberikan suatu punishment, ya, ke murid supaya oh ini ternyata salah. Jadi semuanya menurut Pak Haji itu bisa dilakukan tergantung situasi dan kondisi. Seperti itu ya Pak Haji, ya. Kita lihat contoh studi kasusnya. Penghukum. Kita bisa lihat sama-sama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang,
Keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu yang pertama. Kita lihat yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dengan kasus yang sama tentunya. Dialognya berbeda, karena penerapannya berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, sudah mulai panas dengan contoh yang begitu. Sudah mulai berkeringat atau sudah mulai bosan malah? Oke, kita lihat yang teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengantar saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Oke. Lanjut ya. Itu yang ketiga, teman. Coba kita lihat ke pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, itu pemantau lebih ke arah data. Ya, dia menggunakan data untuk anak bisa tahu kesalahannya. Yang terakhir, manajernya. Naren, Hafal berarti. Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, dari kelima contoh tadi ada perbedaan jelas kan? Ya. Nah, kira-kira yang mana yang paling bagus? 5. Oke, jadi manajer ini bukan untuk memanage sebetulnya, memanage diri, tapi lebih ke arah memanage perilaku siswa, murid. Jadi berpihak pada murid, ya. Kita runtutin kebutuhan dasarnya apa, ya, sehingga kita bisa menentukan visinya nanti ke depan anak menjadi apa. Dan kita teori kontrolnya bukan kita yang menentukan dia benar atau salah. Bisa jadi telatnya itu ya karena memang tidak ada bantuan dari sekitarnya. Ya bukan menyalahkan langsung. Yang pertama menghukum, Karen, kamu lari 2 keliling, pelan, dalam macam langsung. Ya, ya seperti itu. Ya jadi anak itu benar kagak, jantungan kita darah tinggi. Ya jadi seperti itu. Jadi lebih ke arah manajer itu adalah hal yang runtutannya itu jelas. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Lanjut ke terakhir. Budaya positif yang terakhir ada restitusi, ganti rugi. Pada saat kita menghadapi suatu masalah, pasti ada yang nggak beres kan ya. Jelas ada yang nggak beres. Dan yang nggak beres itu pasti akan merugikan, entah itu material, waktu, atau tenaga. Dan sesuatu yang rugi harus ada ganti ruginya supaya bisa diperbaiki. Contohnya, misalkan remote rusak, pasti ada ganti ruginya, harus kita beliin baterai karena baterainya hilang. Pasti ada ganti ruginya, kita beli baterai yang baru. Seperti itu juga masalah. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi yang saya jabarkan itu yang di teori ini, visi itu adalah kesepakatan dan kebijakan universal. Sesuatu yang kita anggap seluruh lingkungan sekolah ini benar atau baik atau tidak baik. Ya. Jadi setelah kita melakukan 3 hal ini, menstabilkan identitas itu artinya kita lebih ke arah menggali penyebab, menggali antusiasme anak dan motifnya kenapa bisa berbuat seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah itu adalah menentukan, ya, anak itu bisa menentukan tindakan mana yang salah, tindakan mana yang benar, langkah apa yang harus dilakukan. Jadi semuanya itu berpihak pada murid. Ya, kita tumpahkan perhatian kita itu berdasarkan pilihan murid itu, bukan pilihan kita. Jadi arahnya ke sana. Jadi sesuatu visi kita akan tergambar jelas kalau kita sudah menuangkan terakhir ya budaya positif yang restitusi ini. Ini adalah langkah terakhir untuk kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal ini yang kita butuhkan dari anak, bukan motivasi eksternal dari kita, ya. Mungkin salah satu dari kita misalkan ada yang telat hadir, atau saya juga pernah telat hadir atau sering malah, atau bahkan ada yang nggak pernah masuk. Itu kalau nggak dari keyakinan internal agak sulit. Jadi teori kontrol ini tidak akan bisa mengendalikan seseorang yang dari dalam dirinya kita tidak bisa lakukan tadi, manajerial tadi. Jadi agak sulit
di kesempatan permasalahan itu kita tangani dengan prinsip kontrol yang sifatnya ilusi. Oke, jadi ini segitiga restitusi, ya. Bagaimana caranya kita mengganti sesuatu yang negatif? Permasalahan itu sebetulnya bukan hal yang negatif. Permasalahan itu adalah jembatan menuju kita untuk mengarah ke yang lebih baik. Jadi masalah, kalau kita anggap masalah itu adalah beban, itu akibatnya mindset kita seperti katak yang tadi, ya. Kalau kita anggap beban, itu akan membunuh kita sendiri, ya. Kita yang ada di dalamnya. Kalau kita berani bertindak, berani hijrah, ya. Hijrah, ya, kata yang lebih tepat. Kita berani hijrah dari panci yang berisi air mendidih. Kita keluar, mindset kita rubah. Masalah adalah jembatan untuk kita menuju ke arah yang lebih baik. Oke, penjelasannya akan dijelaskan oleh video berikut. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak.
kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Restitusi. Nah, sekarang refleksi diri. Ya, kita persingkat waktu. Ini bukan untuk dijawab oleh kita di forum ini, tapi cukup dijawab dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita berpihak pada murid, atau yang terjadi malah sering memaksakan apa yang menjadi keinginan saya dalam mengajar? Yang kedua, apakah saya memiliki nilai dan peran untuk menjadi seorang guru, atau hanya sebatas menuntaskan kewajiban dalam pekerjaan di sekolah? Yang ketiga, apa visi saya tentang masa depan murid di masa yang akan datang? Apakah saya hanya sekedar mengerjakan rutinitas dan tidak mau direpotkan? Yang keempat, posisi kontrol apa yang sering saya gunakan dalam menghadapi permasalahan murid? Apakah saya lebih sering menjadi penghukum atau lebih sering menjadi manajer? Yang kelima, sudahkah saya menerapkan budaya positif, melihat sesuatu permasalahan sebagai pembelajaran atau melihatnya hanya sebagai beban? Yang keenam dan terakhir, pernahkah saya menerapkan teori restitusi tersebut dalam menangani masalah di sekolah, atau saya malah menyelesaikan masalah dengan instan tanpa proses dan sering menghindari masalah? Jadi ini adalah refleksi diri kita sendiri, bagaimana kita melakukan budaya positif untuk kita semua. Tugas kita bukan untuk sukses, tugas kita adalah mencoba, karena dengan mencoba kita akan terus belajar. Kegagalan adalah upah dari proses kita, belajar adalah hadiah, sukses merupakan bonus karena belajar dari kegagalan. B.J. Habibie. Oke, tepuk tangan dong buat B.J. Habibie-nya nanti. Oke, jadi dari situ mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin dikeluhkan. Kalau saya merangkum semua materi ini dengan satu paragraf, ya. Jadi seperti ini. Saya sudah pernah sharing ke Madib. Jadi murid adalah tamu, di mana dia datang untuk berteduh ke rumah kita, untuk singgah sementara di rumah kita dan pergi lagi. Tamu, ya. Kalau bini beda lagi Pak Haji, ya. Mau diusir langsung, mau diusir. Jadi murid adalah tamu ke rumah kita dan dia akan pergi lagi. Bagaimana kita menyambut tamu adalah manajer. Bagaimana kita menerima tamu tersebut? Apakah kita langsung usir? Baju jelek amat, langsung kita bully dia. Baju jelek amat, patuh keluarin dong, awas nih, jangan masuk ke dalam rumah. Atau ayo silakan masuk, waalaikumsalam, jawab salam. Yang kedua, apakah kita mempersembahkan? Kalau kita berpihak pada murid, apakah kita menyuguhkan sesuatu yang bernilai untuk tamu? Contoh, misalkan di rumah ada gula, ada Coca-Cola, ada madu. Kalau kita menghormati murid, kira-kira kita kasih yang mana? Pada saat kita nyeduh teh, kita dampingin dengan gula, kita dampingin dengan Coca-Cola, atau kita dampingin dengan madu? Dengan mana? Gula. Kita analogikan seperti ini. Coca-Cola baik nggak untuk kesehatan? Nggak baik, karena soda itu amat sangat negatif untuk tubuh. Yang kedua, gula. Gula tebu itu diproses dari ribuan derajat Celcius, jadi akan sulit terurai di tubuh kita, makanya mengendap, makanya timbul banyak penyakit diabetes. Akhirnya yang ketiga adalah madu. Madu adalah sesuatu yang nilainya sangat mulia, bahkan ada di Al-Quran. Jadi sesuatu yang manfaatnya positif. Ya. Jadi kalau kita berikan sesuatu yang positif, berarti betul-betul kita berpihak pada murid. Sudahkah kita memberikan sesuatu yang maksimal kepada tamu?
Atau kita kasih sekedarnya aja lah, udah air putih aja kasih dia cepet pulang ke sana begitu kan. Apakah kita melakukan seperti itu kepada murid? Murid adalah tamu. Ya, jadi pada saat kita melakukan yang sesungguhnya, kita itu memberikan sesuatu yang sebetulnya dibutuhkan oleh murid. Gitu jadinya. Terus sesuatu yang kita kasih itu adalah bekal di perjalanan dia pada saat dia pulang. Kalau kita hanya sekedar kasih yang ya udah sekedarnya aja kasih dia pulang ya syukur, gitu kan. Tapi kalau kita kasih dampak yang bagus, terus kita kasih bekal yang bagus dan sesuai dengan kebutuhannya, dia keluar akan menjadi bekal perjalanannya nanti ke tempat yang lain. Itu yang kita mau sebetulnya sebagai guru, menuntunnya di situ. Jadi pada saat dia keluar rumah dia bahagia, dia bisa menceritakan hal-hal baik di lingkungan kita, di rumah kita dan segala macamnya. Lain halnya kalau kita tidak maksimal, ya beda ceritanya. Jadi seperti itu budaya positif. Bagaimana kita mengajar? Apakah kita sudah maksimal terhadap tamu kita? Sekarang saya tanya ibu, kalau tamunya itu yang datang pengamen, gimana perilaku ibu sebagai tuan rumah? Tapi kalau tamu yang kedua, tamu yang datang Jokowi, apa yang ibu lakukan? Pasti sambut meriah. Pertanyaannya, pada saat kita menyambut murid, kita menganggap dia pengamen atau Jokowi, manusia spesial? Kalau kita menganggap tamu itu manusia spesial, murid adalah manusia spesial, kita akan menerapkan restitusi tadi. Yang kelima, manajer. Jadi kalau kita menganggap anak itu spesial, wah presiden yang datang nih, pakai baju yang rapi, pakai jas kalau perlu, di rumah sendiri pakai sepatu, gitu kan? Karena menganggap itu spesial. Tapi kan enggak, kalau kita pengamen, udahlah, pakai utang doang keluar, kasih tuh 1000-an, begitu kan jadi. Seperti itu. Jadi budaya positif adalah mindset kita merubah dari hal yang tadi, dari tadi kita anggap biasa aja menuju ke luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan intinya seperti itu. Murid adalah tamu yang spesial untuk kita. Jadi kalau bisa semua murid kita anggap adalah tamu yang spesial. Maka keempat yang tadi bakalan kita lakukan tuh. Ki Hajar Dewantara filosofinya, yang kedua nilai dan peran kita sebagai guru, yang ketiga visi kita, masa depan kita, bagaimana tamu itu nanti keluar udah bawa bekal, yang kelima restitusi, menyelesaikan masalah dengan perbaikan yang berarti dari dalam diri siswa, bukan kita tapi dari diri siswa. Jadi seperti itu pemaparan saya. Mohon maaf ini menyita waktunya karena ini sudah lewat 18 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada sedikit pertanyaan atau yang ingin disampaikan, monggo dipersilakan kepada moderator. Cukup sekian presentasi yang saya bisa berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau segala macamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk yang meriah. Luar biasa sekali ya. Walaupun sudah sore kita masih tetap semangat ya. Walaupun kita sudah mau absen, tapi tentunya dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Baik, acara selanjutnya tadi sudah disampaikan ya. Ada yang namanya teori Ki Hajar Dewantara, ada visi ya, ada peran kitanya, ada juga budaya positif yang terpenting buat kita sebagai pendidik di masa yang akan datang ya. Oke, kita masih tetap semangat ya. Gak ada guys lagi. Oke, selanjutnya kita buka dengan sesi tanya jawab ya. Ya boleh. Namanya siapa? Oke, pertanyaan pertama boleh kami berikan beberapa pertanyaan ya. Boleh disebutkan namanya dan guru kelas. Baik, terima kasih. Nama saya Jisu Canyo, asal Citayam. Bapak mengajar kelas berapa? Oh iya, Kebumen lupa saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, saudara moderator. Pemaparan yang luar biasa dari guru olahraga kita, Pak Fuad Hasan. Sebuah pencapaian dari Pak Fuad dapat memaparkan materi yang begitu kompleks, tentunya luar biasa. Nah, ada sedikit yang menitik hati saya di sini.
Tadi ada beberapa komponen ya. Pertama ada filosofi KHD, kemudian ada peran dan nilai kita sebagai guru. Yang ketiga visi sekolah maupun visi sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah budaya positif. Nah, saya di sini akan mengangkat suatu permasalahan yang sebenarnya sering terjadi di kelas, di lapangan, ya, baik kita sebagai guru kelas maupun Pak Fuad sendiri yang sebagai guru PJOK, yaitu tentang pembelajaran yang perbedaan dalam setiap individu murid atau pembelajaran diferensiasi. Secara holistik tadi kelima komponen tadi sebenarnya saling berkaitan atau saling berrelation dan berkontinuitas ya, berhubungan satu sama lain dan berkelanjutan. Yang ingin saya tanyakan adalah Pak Fuad, dalam setiap pembelajaran pasti kita akan menemukan suatu permasalahan di mana setiap kemampuan siswa itu berbeda-beda. Kemampuan di sini tentunya mencakup 3 hal, ada kognitif atau kemampuan dalam berpikir, kemudian ada afektif, sikap, dan psikomotor. Ini terjadi tidak hanya di dalam kelas saja, pasti Pak Fuad juga mengalaminya di lapangan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi diferensiasi tersebut? Berdasarkan tadi pemaparan Pak Fuad yang 5 tadi ya, ada filosofi KHD, peran dan nilai guru kita, terus visi sekolah dan visi guru, dan juga budaya positif. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kontrol kita terhadap permasalahan tersebut. Dan yang ketiga adalah restitusi apa yang kita terapkan dalam implementasi pemecahan masalah tersebut. Oke, begitu Pak Fuad. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Sucahyo atas pertanyaan. Ini mau langsung dijawab Pak, dikumpulkan dulu pertanyaan. Saya langsung jawab aja ya. Itu tadi ada 3 pertanyaan terkait dengan pembelajaran. 3 ya. Masih tahu. Ya. Boleh dijawab. Yang pembawa materi yang pertama yaitu bagaimana cara kita menghadapi pembelajaran diferensiasi ya. Ya, silakan. Gini ya, jadi ini forum diskusi bukan seolah-olah saya yang paling mengerti ya sebetulnya ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Jadi sebagai sharing kita bersama, mungkin Bu Lilis, Bu Andi, atau yang lebih berpengalaman Bu Wiwi, karena sudah hampir 60 tahun mengajar nih. Udah usia 60 tahun berarti lebih dari setengah usia pasti sudah mengajar ya Bu ya. Iya. Tapi kelihatannya benar masih muda kelihatannya. Yang pertanyaan keduanya, yang bagaimana menerapkan implementasi dari 5 komponen tadi. Menerapkan implementasi dari 5 komponen tadi. Dari filosofi Jajar Dewantara dan sampai budaya positif. Nah, itu ada 2 yang nyambung sebelum ketiga. Mungkin ada teman-teman ibu bapak guru sekalian yang bisa menjawab dari ke 2 pertanyaan itu dulu. Bu Ira. Lah, nggak apa-apa ini, cuma direkam doang, kita bisa dipotong kok, tenang aja. Jawab aja. Ya, kepada Ibu Ira boleh. Boleh jawab, nggak apa-apa. Dijawab. Atau Bu Endang mungkin. Ayo Bu Endang silakan. Ada catatannya nggak? Ada catatannya? Ada. Sudah. Kalau saya pribadi menanggapi diferensial itu kan perbedaan di setiap siswa. Arahnya ke sana ya, Pak Haji ya. Jadi bagaimana kita menangani segala sesuatunya. Yang kedua, aspek yang dituangkan dari teori itu kita pakai bagaimana nih? Ya lebih ke arah situ ya Pak Haji ya. Jadi diferensial itu dengan teori tadi kita cocokin gimana nih? Jadi prinsipnya begini. Setiap orang punya masalah, setiap pekerjaan pasti punya masalah. Kita hidup itu pasti masalah. Yang nggak punya masalah itu kita meninggal. Ya, selesai semua masalahnya. Masalahnya ditimpakan ke orang lain berarti. Ya Bu Andi. Masalahnya ditimpakan ke orang lain itu udah selesai. Tapi di dalam nggak tahu masalahnya apa ya. Ya, itu dia. Jadi tidak hati-hatinya dengan masalah. Pertama, yang tadi saya paparkan adalah masalah itu bukanlah beban, tapi langkah kita untuk naik kelas. Masalah adalah ujian, PAS, PTS, PAT.
masalah seperti itu. Jadi bagaimana kita menentukan kita naik kelas tanpa ada ujian atau permasalahan? Seperti itu, satu, ya analoginya seperti itu. Jadi masalah itu bukan beban. Kalau kita anggap beban agak repot nanti. Teori yang tadi nggak akan bisa terpakai karena kita belum mau keluar dari yang tadi, ya panci. Ya tadi Bu Andi nggak lihat sih panci, ya panci buat masak tadi, ya iya keluar dari itu katak. Ya katak keluar dari air mendidih, akhirnya katak itu mati. Kalau mindsetnya belum keluar dari situ, dia akan tenggelam dengan mindsetnya sendiri. Seperti itu. Jadi kalau mau bisa menangani suatu masalah harus keluar dari mindsetnya itu. Mindsetnya apa? Mindsetnya masalah adalah bukan beban, tapi adalah ujian untuk naik kelas. Yang kedua, sebagai tadi seniman, tentunya pada saat kita mau gambar kita harus tahu kanvas itu terbuat dari apa. Cat warnanya apa aja, dicampur jadi warna apa, warna dasar cat apa, kuas itu ada berapa ukuran, terus bagaimana cara melengkung yang baik, bagaimana cara menempelkan ke kanvas yang baik, teorinya semuanya dipelajari. Masuk akal nggak seperti itu? Sudah pasti, kalau melukis ada tekniknya. Begitupun guru. Pada saat kita menangani diferensial tadi, perbedaan di seluruh siswa, kita punya modal pengetahuan atau tidak. Kalau nggak punya, apakah kita mau belajar? Pertanyaannya itu. Kalau kita mau belajar, kita akan mempelajari, kita akan mau cari tahu nih teori emosional. Kita pelajari itu karena anak itu rentan dengan emosional. Yang kedua, kita pelajari usia 1 sampai 3 tahun dipecah 3 sampai 7 tahun. Belajar motorik kita pelajari, pelajari psikologi anak. Kan di Google banyak, di searching aja di Google, di YouTube, teori-teori tentang psikologis anak. Apakah kita sudah mengetahui teori-teori pembelajaran? Apa kita tahu administrasi? Jadi ketiga hal itu kita mengetahui ini elemen-elemen penting dalam mengajar, bukan hanya sebatas administrasi. Kalau kita hanya fokus kepada administrasi, agak sulit jadinya. Jadi kita harus punya wawasan di luar yang mendukung cara kita mengajar. Contohnya, ya kita ngajar tentang fisika atau lato-lato dah, yang jelas lagi booming. Lato-lato itu bisa dijadikan pembelajaran. Jangan langsung dilarang. Sebetulnya, kalau menurut saya pribadi itu agak kurang tepat dilarang. Memang harus dilarang, tapi tidak langsung dilarang. Tapi kita bisa jadikan sesuatu yang pembelajaran. Misalkan kita guru kelas kita punya wawasan tentang fisika. Lato-lato kan itu kan ada gaya fisika. Kita tuangkan aja di kelas, ya supaya anak-anak tertarik. Teori psikologis, bagaimana caranya anak itu tertarik. Teori wirausaha, bagaimana menarik pelanggan, bagaimana menarik antusiasme orang supaya mendekat, kita pakai di situ. Jadi permasalahan yang ada kita bisa atasi dengan berbagai macam wawasan yang kita miliki. Tapi kalau kita stuck, guru itu cuma ngajar, ngisi buku absen, ngasih materi tema, selesai. Agak sulit. Teori psikologisnya kita harus tahu, teori perkembangan anak, usia sekian. Kalau di kurikulum Merdeka kan ada fase A, fase B. Ya, kita harus tahu tuh fase A, kita harus ngapain, fase B harus ngapain, di usia sekian baiknya diapain. Kalau kita tidak pelajari itu, agak sulit. Jadi menurut hemat saya kita harus menggali pengetahuan supaya kita bisa menghadapi segala macam situasi dan kondisi yang ada. Ya logikanya gini deh, kalau kita nyetir mobil, kalau kita cuma muter-muter di sekolah aja, nyetir motor, sekolah aja terus muter, tanpa berani keluar. Ya kita pulang nih, Bu Yuri pulang lewat Cijantung, ketemu Gajrukan, masalah kan Gajrukan kan, nggak bisa menghadapi, dibablas, jatuh akhirnya, tenggelam dengan mindsetnya sendiri karena cuma keliling sini aja, tidak menggali. Ya seperti itu sih mungkin lebih ke arahnya. Mungkin teman-teman ada yang lain. Pertanyaan yang kedua sudah. Sekaligus itu yang kedua, yang ketiga. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, karena waktu terbatas ya, terima kasih sudah memberi semangat saya pikir ya. Dan ini juga ada waktunya azan, sambil saya tutup.
Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.